Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, di sini saya menyapa dan mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Karena di dalam semua hari ini Tuhan menyampaikan kesejahteraan serta yang terbaik buat kita semua. Karena Tuhan Yesus yang layak kita puja, Tuhan yang layak kita tinggikan, dan syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan puji bagi nama Tuhan, kita kenalan mampu kita untuk meninggikan Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita melalui kehidupan kita. Amin.
anak-anakmu ada di rumahmu ya Bapa, untuk meninggikanmu ya namamu di hari kenaikanmu ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan indahnya kasih-Mu, indahnya lawatan selama ini ya Bapa. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat membuat hati kami ya Yesus, sehingga kami segelintir umat ini ya Bapa boleh rendah hati meninggikan Engkau ya Yesus, meninggikan Engkau, dan Engkaulah Allah yang sangat kami puji, Engkaulah Allah yang kami tinggikan ya Yesus. Tuhan, segala pelayanan yang di depan Engkau ya. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan pagi hari. Terima kasih ya Yesus. Kami mau buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita di dalam. Haleluya Yesus. Amin. Silakan. Haleluya. Kita semua sudah diberkati Tuhan sejak kita pagi tadi, sehingga kita sudah ada di rumah Tuhan saat ini. Karena Tuhan telah hidup, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, dulu sekarang sampai kekal. Bapak Ibu yakin dan percaya Tuhan Yesus kekal selamanya.
Amin. Mulai saat ini mari kita jangan tinggalkan iring ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan adakan pertemuan dengan Tuhan Yesus. Karena saya merasa ini spesial dari Tuhan kita, saya akan semua jemaat bernyanyi bersama-sama di hadapan Tuhan. Silakan maju ke depan dengan waktu yang ada. Mohon silakan kita nyanyi bersama-sama. Silakan mendengar semuanya, besar kecil tua muda. Mari kita bersukacita sama jemaat GBD Iman. Kita akan menyanyikan berbeda kita akan
Terima kasih bersama lagi keluarga PPDI Immanuel yang mengatakan terjadi beserta ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita dalam pembelajaran bagaimana kesehatan kita dengan yang baik karena Yesus adalah Allah kami, Allah kita. Silakan. Yesus Tuhan dan Allah kami.
Sebab Engkau Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Secara fisik Engkau terangkat ke surga. Lalu Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sebagai penolong kami, penghibur kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari dan hari-hari ke depan. Engkau senantiasa berpegang pada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sebentar kami sedang mendengarkan sebahagian firman diberitakan ya Bapa. Kiranya setiap hati kami yang rindu, haus dan lapar, Engkau mencurahkan Tuhan suatu berkat-Mu supaya kami tidak dahaga dan haus lagi. Seperti bagaimana Engkau berkata pada seorang di Samaria, apabila engkau mengenal Aku, maka engkau tidak akan haus lagi. Jemaat Tuhan, pagi hari ini mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dapat sama-sama hendak mendengarkan suara Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu, pakai lidah bibirnya, pengetahuan hikmatnya, semua yang berkemuliaan nama-Mu. Semua kami di sini, kami mau duduk dengan tenang, mendengarkan, meresapi ya Tuhan, berkat yang hendak Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Kau terima. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Waktu saya persilakan beberapa menit. Puji Tuhan, kami sudah siap kita tidak bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita pagi hari ini dengan satu kesempatan yang indah Bapak Ibu sekalian bertemu bersama-sama untuk memperingati hari kenaikan daripada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka kitab suci di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir. Di dalam Injil Lukas pasal yang terakhir, Bapak Ibu, di sana dinyatakan bahwa hari ini adalah hari yang terakhir di mana Tuhan menampakkan diri kepada rasul-rasul di dalam persekutuan mereka. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, setiap kehadiran daripada Tuhan itu pasti ada damai sejahtera. Nah, oleh karena itu setiap kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pasti dia awali dengan kata damai sejahtera. Minggu kemarin kita sudah bersama-sama kita mendengar firman Tuhan bahwa Dia memberikan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah suatu damai sejahtera yang sejati. Lain halnya sejahtera damai sejahtera yang diberikan oleh dunia.
Memang kelihatannya itu baik, tetapi ujung-ujungnya secara kita kan membuat suatu kekecewaan di dalam kehidupan orang. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pentingnya tentang hal kenaikan daripada Tuhan. Kenaikan daripada rumah memiliki satu makna yang khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu, saudara, kita kan sama-sama kita akan melihat, kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca mulai dari ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya baca ayat yang ke-44 nanti dengan membaca ayat yang ganti. Yang kena saya baca, saudara, bersama-sama membaca ayat yang ganti. Ayat 44 di Lukas 24 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dibenahi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semua ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji nama Tuhan, terima kasih buat pembacaan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali di dalam Injil Lukas tentang hal Yesus naik ke surga atau Yesus terangkat naik ke surga, itu hanya terdapat di dalam dua Injil, Markus dan Lukas. Nah, kemudian saudara, di dalam kisah para rasul kembali tentang kenaikan daripada Tuhan itu dikutip oleh seorang yang bernama Lukas untuk menceritakan kembali tentang kematian, kebangkitan serta kenaikan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, betapa pentingnya kenaikan daripada Tuhan, karena kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga itu ada mempunyai satu maksud, ada satu tujuan. Begitu. Jadi dia sudah naik sudah begitu aja yang tidak. Tetapi saudara, melalui pembacaan ini, ya, di dalam firman Tuhan ini saudara, di mana Yesus itu menampakkan. Memang di dalam ayat 43 ya,
dari 36 seterusnya itu di sana dikatakan di saat mereka berkumpul yang diliputi dengan ketakutan, kegentaran, saudara. Nah, di mana mereka berkumpul dalam keadaan di tempat yang terkunci. Rumah di mana mereka menumpang, mereka berkumpul bersama-sama, saudara. Pintu jendela dikunci, dapat mereka takut. Kalau di dalam pertemuan peristiwa mereka itu diketahui oleh tentara Romawi atau oleh orang-orang Yahudi. Tetapi saudara, kehadiran daripada Tuhan itu walaupun dalam keadaan pintu jendela semua terkunci rapat, tetapi Yesus adalah yang berkuasa. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja, keadaan apa saja. Nah, ketika mereka sementara bercakap-cakap dan membicarakan tentang kematian dan kebangkitan daripada Tuhan, maka hadirlah Tuhan dengan tiba-tiba dengan perkataan damai sejahtera kami. Mereka takut, mereka terkejut, bahkan pikiran mereka dikira itu hantu. Nah, Tuhan tahu pikiran mereka. Tuhan tahu ketakutan mereka. Tuhan tahu bahwa mereka kecewa. Apa yang mereka dambakan, apa yang mereka harapkan Yesus sebagai Raja. Kalau Yesus sebagai Raja dan segala raja, maka kita tidak akan kekurangan. Itu pikiran mereka. Tetapi jika Yesus ditangkap, mereka sama dulu kok kalah. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, di saat Yesus hadir yang terakhir menampakkan dirinya yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga, maka Tuhan berkata, ya Yesus, ini Tuhan. Nah, Yesus berkata, hantu itu tidak berjadi dan inilah, lihat, ini tanganku, lihat ini rambutku, lihat ini kakiku yang bekas pakuliku. Namun demikian mereka ada sukacita. Begitu Tuhan menampakkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya, ada 5 luka yang ada di dalam tubuh Yesus. 2 tangan dan 2 kaki, 1 yang ada di dalam. Mereka bersukacita, tetapi sukacita yang mereka nikmati itu masih diikuti dengan keraguan. Mosok hidup. Dan masih saudara, Tuhan bertanya, adakah makanan untuk meyakinkan, membangkitkan kepercayaan iman daripada murid-murid yang diliputi dengan ketakutan? Adakah makanan? Akhirnya saudara, murid-muridnya memberikan roti. Kemudian Yesus mengambil roti itu dan dimakan. Lalu kamu percaya, aku ini. Nah, oleh karena itu dijelaskan apa yang ditulis di dalam kitab Musa, di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur, menceritakan bahwa Kristus anak manusia itu harus menderita, mati dan bangkit, kemudian akan ke surga. Dan oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, tadi sudah saya katakan betapa pentingnya Yesus naik ke surga. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka apa yang dijanjikan oleh Bapa itu dia akan takut. Begini Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, memang ada beberapa hal yang perlu dan saya pahami, merujuk dan memaknai rencana Allah tentang kenaikan daripada Yesus. Kenaikan Tuhan itu bukan rancangan manusia, bukan rencananya Tuhan Yesus, bukan, tetapi itu adalah rencana Allah.
Tidak ada kaitan hal yang lain. Nah, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan. Dan di dalam hal ini memang timbul pertanyaan daripada murid-murid. Coba kita akan melihat sebelum kita lanjutkan hal yang lain di dalam kisah para rasul, di mana para murid-murid bertanya tentang keberadaan Tuhan. Dengan nampaknya Tuhan, dengan hadirnya Tuhan dari kebangkitan. Jadi selama 40 hari Tuhan selalu menampakkan diri, tapi hari ini adalah hari yang terakhir. Kita kembali dulu sekarang sebelum kita melihat lebih jauh di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang ke-1, ya. Di dalam kisah rasul pasal yang pertama dari ayat yang ke-6 dan seterusnya, tetapi saya beritahu beberapa. Ayat yang ke-6, ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama dengan Yesus, mereka bertanya kepada Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Ini pertanyaan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu kalau di depan sudah saya katakan bahwa memang mereka memiliki satu kerinduan, memiliki satu keyakinan kalau Yesus sebagai Raja dan segala macam, maka dia tidak akan kekurangan. Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang terselenggara yang diadakan. Dengan 5 ekor roti dan 2 ekor ikan itu cukup untuk 5.000 orang bapak-bapak tok, ibu-ibu tidak. Ya kenapa saudara bapak-bapak itu makanya banyak kan? Nah, jadi kalau bapak-bapak itu makan takarannya apa? Warung. Jadi dengan ibu-ibu dan seperti. Nah, oleh karena itu siapa firman Tuhan dikatakan hanya 5.000 orang itu hanya laki-laki bapak-bapak tok. Ibu-ibu tidak ada. Mereka makan dengan kenyang, tetapi di sana masih ada sisa. Luar biasa. Wis mau keluar ning yo jene turane dapat sisanya. Berapa? 12 derajat luar biasa, saudara. Ya. Tetapi begitu Yesus menderita dan mati di sana, mereka belum. Susah, mati, dan kok kalah. Tetapi sekali dikasih itu, maka dengan nampaknya Yesus yang kali terakhir, kesempatan itu rasul-rasul bertanya, Tuhan, apakah hari ini Tuhan akan kembali membangun gerejamu, membangun jemaatmu? Apa yang Yesus katakan? Itu bukan urusan kamu, itu haknya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk membangun kerajaan Israel, membangun Yerusalem baru itu bukan hak daripada itu, tetapi itu semua semata-mata rancangan hak daripada Allah. Itu sebab walaupun dikatakan Yesus adalah yang berkuasa, sebenarnya Yesus pun tahu, tetapi hal itu bukan haknya dia, tetapi itu adalah hak daripada Bapa. Nah, oleh karena itu saudara, tentang kebangkitan daripada Tuhan, kenapa tidak diberi di Matius dan juga tidak ditampilkan di dalam Injil Lukas, Injil Yohanes, kok cuma di dalam Markus dan Lukas, kemudian kembali dikutip di dalam kisah para rasul oleh Lukas. Jadi kitab kisah para rasul itu yang menulis adalah Lukas, seorang dokter. Begitu saudara. Itu sebabnya di dalam Injil Lukas yang menjelaskan segala demikian.
kemudian kembali ikut di dalam Islam semakin mendasar tentang kebangkitan daripada penderitaan yang dipaparkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu sesuai yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas pasal yang 24 ini, Yesus mengajarkan mengenai sejarah dilihat dari segi iman. Makanya saudara mereka tahu yang nggak ngerti. Sampai di dalam ayat yang ketiga, dari ayat 36 itu, Yesus sampai menampakkan untuk ini aku. Hantu itu tidak berdaging, hantu tidak suka makan. Iya, hantu tidak suka makan roti. Nah, untuk meyakinkan, maka Tuhan mengajarkan, Tuhan membuka pikiran, walaupun murid-murid itu selama 3 tahun setengah mereka bekerja bersama-sama dengan Tuhan dan melihat tanda-tanda ada tanda-tanda heran, tetapi sedangkan kejujuran hati daripada mereka sampai Yesus bagi Yesus menampakkan diri yang terakhir, itu pun masih ada keraguan dikira hantu. Ya mungkin juga bisa di saat anak mengenal saudara, mungkin pada waktu saudara berdua barangkali atau tidur nyenyak tahu ujung-ujungnya karena ujung-ujung. Ya tiba-tiba Yesus gendeng loh. Nah, kira-kira bagaimana saudara? Perasaan kita bagaimana? Sama kan dengan perasaan murid-murid kita, betul nggak? Ayo terbang. Kalau sangka parah baru ajarin, wapar ajarin. Oh, semua gede lalu. Saya takut, hantu setan. Ini demikian saudara. Nah, oleh karena itu di dalam pasal 24 ayat 44, Tuhan itu mengajarkan membuka paradigma daripada murid-murid. Dijelaskan mengenai diriku, mengenai Kristus, mengenai anak manusia, itu sudah ditulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi-nabi, dan juga di dalam kitab Mazmur. Coba saudara, dari kitab ini menceritakan, menubuatkan tentang keberadaan dan peristiwa kejadian yang akan dialami, dirasakan oleh Yesus. Itu tentang sejarah. Makanya saudara, ada orang mengaku Indonesia itu begitu ini, tapi nggak tahu sejarahnya. Ya, nggak tahu bagaimana. Jadi pokoknya dikunci sejarah. Tidak semua itu ada. Bagaimana saudara dengan kejadian kerajaan Majapahit? Dan kerajaan Majapahit itu bisa menyatukan Nusantara. Itu adalah sumpah palapa dari seorang pemuda remaja dan dari kota Ngadilure. Nah, sekarang nggak tahu. Jadi secara pemuda remaja, dia itu bisa dikaret mendapatkan satu percayaan dan menjadi aktif di kerajaan Majapahit dengan sumpah palapannya untuk menyatukan Nusantara. Nah, pemuda Majapahit dari mana? Dari Kediri. Karena memang itu kan disadarkan kita tentang. Makanya segala sesuatu ada sejarah. Nah, seperti pada waktu Muslim, utusan Madinah yang satu yang dari Bojonegoro itu anak buah saya istrinya. Istrinya untuk masih maju. Sejak saya ikut juga masih anak-anak sampai sekarang pernah aja kan. Kok bisa begini? Bagaimana? Kok bisa begini? Itu ada sejarah. Gitu.
Terus yang satu yang jadi pasukan untuk jadi Madura ini sekarang itu putra. Jadi masih adiknya Titus Waluyo dulu yang pernah bersama-sama kita di tempat ini. Menurut saya bilangnya Waluyo Allah ya. Puji Tuhan saudara. Kok bisa di sini itu ada sejarah. Jadi semua itu ada sejarah. Jadi sejarah tentang sejarah ini kita bisa tahu orang ujung-ujung wah tidak. Memang banyak hal sejarah. Bapak Pendeta Jakarta dari Gembala Sedang di DKI Aron itu dia nanya apakah sudah berapa tahun pengembangan di Garuda di Ngomong hampir tahun ya. Saya belajar dari perintisan kehidupan, tapi tentang perintisan awal kami masuk dia, tapi saya ambil dari dikala saya dipercaya sebagai gembala itu 75 itu. Lucu kok bisa itu ada sejarahnya. Jadi sejarah semua itu jadi kok orang ujung-ujung ya. Jadi ini sejarah dasar itu sebabnya Tuhan juga mengangkat membuka alam pikiran daripada murid-murid menceritakan tentang Alkitab, tentang sejarah. Memang kisahnya sudah tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kristus harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati dan selama 40 hari Yesus mengajarkan, Yesus menampak kemudian buahnya sudah belum saking jadinya hati kegigilan hati itu bisa menutup semua sejarah. Ya begitu itu yang pertama. Jadi yang pertama itu untuk membuka hati mereka. Puji Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Efesus apa yang Tuhan inginkan. Ya, kitab Efesus pada yang pertama, saudara. Kita berbicara banyak dalam pertama dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Di sana dikatakan secara mengenai tentang keberadaan gereja Tuhan atau jemaat. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dari Efesus ayat pertama, karena itu setelah aku mendengar tentang iman dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia
dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan dia kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini sesuatu. Jadi karena demikian hatinya maka Tuhan kembali. Paulus mengutip kata-kata daripada Tuhan, mengajarkan, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat dengan pewahyuan yang dari surga, dengan dasar iman, dengan dasar. Nah, oleh karena itu saudara, iman atau percaya itu tidak datangnya tiba-tiba tidak. Maka di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada itu, iman itu timbul datang daripada pendengar. Nah, tetapi saudara, murid-murid di kala itu tidak hanya mendengar, tetapi langsung mereka melihat. Bahkan dia apa yang terjadi, mujizat yang terjadi, namun secara karena kejadian hati. Makanya secara dikasih Tuhan. Ya, Pak Reman mengatakan Pulau Reman untuk belajar hati. Nah, kelihatannya saudara hati dibuka, tetapi yang dilihat itu bukan pengumuman yang tercantum di dalam hati itu, tetapi apa? PS. Banyak saudara dikasih Tuhan. Tapi pada zaman dahulu belum ada HP. Banyak kalau ada orang Kristen di kanan. Jadi ini sungai surga. Ada apa nih? Wah, ya gak pakai Pak Pendito, gak pakai Pak Andius. Kenapa sih belum orang semua dengan dijual? Tetapi saudara, ada pertanyaan seperti itu, cuma katanya Pak Pendito, katanya Pak Andius. Terus saya berkata, itu menandakan kedegilan hati. Jadi semasa kita ada di dalam kita, tapi pikiran kita tidak terpusat dengan firman Tuhan. Orangnya tidak ada pertanyaan itu jawab kita. Ya. Budi yang itu dengan artinya utakan seperti itu itu pujian yang favoritnya. Ya, sudah tahu. Karena pada kali itu saudara dia ikut di depan. Utakan seperti itu lagi. Nah, jadi saudara kalau pujiannya yang itu tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu tidak mengerti, tetapi sekarang kita mengerti. Nah, oleh karena itu saudara, Allah kembali membuka pikiran, membuka tentang sejarah kitab orang Musa, kitab para nabi-nabi, dan kitab Jabur. Untuk makanya saudara, jadikan ibadah kita berbeda bukan karena sebagai kehidupan, tetapi jadikan itu menjadi satu kebutuhan. Iya, kalau kita ibadah kita butuh puji Tuhan. Dan kalau kita butuh saudara, makanya di dalam doa itu dikatakan, biar aku mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan supaya dengan hati yang dahaga, hati yang lapar. Nah, kalau hati yang dahaga, maka firman Tuhan itu dapat seperti air yang menyegarkan.
Kalau kita lapar, maka saudara dengan hati yang lapar, maka firman Tuhan itu akan menanyakan karena firman itu dalam hati yang belum surga. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ini dikasih itu. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama di dalam Efesus pagi sudah disebutkan bahwa Tuhan. Jadi secara kembali meracu dan memaknai tentang kenegaraan Tuhan. Karena melihat keberadaan bangsa, keadaan manusia dalam kesulitan, dalam kesusahan, semuanya serba sulit. Kalau dia gambar, waduh, jadi sampai dengan itu. Belum begitu, tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita sebagai manusia, bagaimana kabarnya? Jawabannya belum biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus, Tuhan. Tetapi saudara, kalau orang Kristen, ya waduh. Jadi itu sampai waduh. Itu menandakan ketidakpastian. Dosa berpihak hijau. Ya, orang Kristen ada ego yang hijau. Sosok konsen, rebut dua bareng, semua kosong. Tapi sekarang kalau ditanya, jawabannya jadi apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian yang kedua, Yesus memberi hati yang menurut pengertian yang lebih dalam tentang hal apa yang Tuhan ceritakan di dalam kitab Efesus tentang kematian kebangkitan. Itu sesuai dengan fakta. Sehingga Paulus berkata betapa hebatnya kuasa. Begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka dengan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti tentang bagaimana berita ini. Kita bisa menyebarkan, kita bisa membawa berita ini. Begitu kan? Karena kamu nanti jadi saksinya kata Tuhan. Dan oleh karena itu setelah kita bersekutu kepada Tuhan, jadi coba kita lihat dari ayat yang ke-45 48 saudara, maka di sana Tuhan itu membuka pikiran daripada murid-muridnya. Coba kita kembali kita melihat di dalam Injil Lukas tadi. Jadi Bapak Ibu ayat yang ke-45 dan 48 di sana dikatakan begini. Lalu ia membuka pikiran kita sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Jadi ini sejarah. Itu punya manfaat faedah. Jadi kenaikan daripada Tuhan itu akan memberikan pengertian kepada, memberikan segala sesuatu yang saudara. Tuhan kan mengaruniakan karunia kepada kita, dan Tuhan kan memberikan pewahyuan kepada kita. Jadi janji yang Tuhan berikan itu seperti apa yang dijanjikan oleh Bapa. Makanya saudara, kalau sudah mengajikan beberapa minggu yang lalu pernah saya katakan, sebelum Yesus
mati di atas kayu salib. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, aku akan pergi kepada Bapa. Itu dia menjadi Tuhan. Kemana Tuhan mau pergi? Nah, jadi saudara, kalau aku pergi, maka kamu pun akan bersama aku di sana. Aku akan pergi kepada Bapa, meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong lain. Itu saudara. Jadi Tuhan membuka hati mereka supaya mereka itu terbuka hatinya. Jadi ini saudara, sehingga mereka itu mengerti tentang apa arti dan tujuan Yesus itu naik ke surga. Jadi Bapak itu, Yesus naik ke surga itu sebagai juru selamat. Dan dia akan memberikan kuasa kepada kita untuk kita membawa berita Injil kerajaan surga kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Itu susah. Jadi di dalam Lukas pasal yang ke-24 5 sampai 4. Lambang susah Tuhan membuka hati dan pikiran mereka sehingga mereka sehingga mereka tahu memaknai betapa pentingnya Yesus naik. Kalau Yesus tidak naik, saudara, maka Roh Kudus itu tidak akan juga rasanya dimati. Dan Yesus yang sejati tidak akan sendiri. Dan itu sifatnya perlunya Yesus berkata. Di mana Yesus berkata, di mana aku mau pergi? Dulu dia berkata, burung ada sarang, serigala ada sarang, ada tempat, tetapi anak bangsa tidak ada tempat baginya untuk meletakkan kepala. Nah, jadi kita kemana? Makanya di dalam Kisah Rasul itu dikatakan dia begitu. Kemudian saudara, yang ketiga Yesus memberi kuasa, memberikan otoritas kepada Tuhan sendiri. Ayat yang ke-9 50 di dalam Injil Lukas Kisah dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai di Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu sedang dikasih di Tuhan. Yang ketiga Tuhan memberikan otoritas, memberikan kuasa. Jadi sebenarnya aku akan pergi kepada Bapak, maka Bapak akan mengirimkan pertolongan. Tetapi satu hal yang menjadi nasihat itu yang harus dipegang. Itu yang harus kita lakukan. Dari ayat 49 terakhir ini kita dikatakan satu, jangan kau tinggalkan Yerusalem, jangan kau tinggalkan kota ini sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa. Maka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama juga, tetapi kamu akan beroleh kuasa penuh apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Ingat saudara, jangan tinggalkan Yerusalem.
sebelum kita dilengkapi. Perlunya persekutuan, perlunya ada kebersamaan saudara. Karena semua apa yang Tuhan rancangkan itu semua didasari dengan kasih. Tanpa kasih, mustahil saudara bisa mengasihi satu yang lain. Kasih adalah pengingat yang dalam kesempurnaan. Ibu saudara, iman percaya, pengharapan dan kasih. Tetapi dari kita ini yang terbesar adalah kasih. Milik kasih. Kasih itu tidak ada rasa benci. Kasih tidak menyimpan atau dendam kepada satu yang lain. Kasih itu pemaaf. Kasih itu panjang sabar. Jadi inilah sesuatu. Walaupun saudara dan saya dosa kita itu hitam, merah, tetapi Dia berkuasa memutuskan hanya kita putih bersih seperti bulu. Itu sebabnya kematian dan kebangkitan dan kenaikan daripada Tuhan itu yang telah menyelamatkan menebus dosa kita, dan Dia memberikan kuasa otoritas kepada kita untuk sudah saya bisa menjadi saksi-saksi daripada Tuhan. Itu yang penting. Ya, pokoknya bukan karena pokok. Kita dulu orang bilang pokoknya ya, minggu yang hijau. Bukan. Itu cuma sekali bisa katakan. Jadikan ibadah itu menjadi kebutuhan, bukan yang lain. Begitu. Dan kemudian seseorang Yesus dalam memberikan untuk kita kuasa, serta Dia menasihati jangan meninggalkan Yerusalem. Yang terakhir, yang keempat saudara, ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53 di sana dikatakan, dan ketika Dia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul tadi sudah disebutkan saudara untuk ayat yang berikutnya, ayat 30 sementara mereka masih memandang langit, sewaktu Yesus terangkat, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. Hei orang-orang kalian, kata kedua orang itu, mengapa kalian berdiri saja itu memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga itu jadi hadapan kalian akan kembali lagi dengan cara ini juga seperti yang kalian lihat. Itu penjabaran, menegaskan, menyerahkan dan terakhir apa yang ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Memang saudara, setelah Yesus mengangkat tangan yang memberkati mereka, itu sesuatu pemberian otoritas. Maka saudara dengan otoritas yang diberikan dan nasihat supaya kita tetap tinggal. Nah, sehingga bicara dikatakan, orang Galilea, mengapa kamu terengah-engah seperti ini? Seperti apa yang kau lihat, Yesus terangkat ke surga. Dia akan datang kembali seperti yang kau lihat, dengan penuh kemuliaan. Nah, jadi Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang yang kedua.
Sudah dikasih itu. Makin saudara-saudara, semua itu akan nampak, semua itu akan nyata, sehingga seluruh orang-orang atau rasul-rasul ini akan dibilang mereka pulang, mereka pergi perjalanan kembali dari Betania atau di Bukit Chantal kembali ke Yerusalem. Dari Bukit Chantal menuju ke Yerusalem perjalanan itu 1 hari. Ya, jadi perjalanan karena jaraknya secara antara Yerusalem dengan Bukit Chantal itu tidak jauh. Ya, hanya perjalanan 1 hari. Mereka tetap tinggal bersama-sama. Dan oleh karena itu saudara, pesan kita berkata, kita. Jadi secara kasih Tuhan, kita bersama-sama. Kita tidak akan tinggalkan. Kalau saudara ini memperoleh kuasa di tempat mati, otoritas daripada jangan ingat. Jangan sudah kita bilang dari mereka yang sudah salah satu kita. Maka saudara, setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata, jangan tinggalkan. Yang artinya jangan tinggalkan perhiburan. Jangan tinggalkan. Memang ada satu kecil, jangan kau tinggalkan Petri. Kalau kau datang dari jangan tinggalkan Petri adalah rumah mati. Puji Tuhan. Nah, saudara kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan hari ini. Sampai nanti Tuhan menggenapkan janji itu. Dia akan memberikan, mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari yang ke-50, hari Pentakosta. Jadi saudara selama 10 hari, ya bisa sudah kita memperingati hari nanti, kita akan terus, kita akan berdoa, kita ambil waktu, kita duduk di hati Tuhan, kita bersekutu, kita berhimpun bersama. Setiap sore ketua hari ibadah, setiap sore kita datang di TV dan